Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Selamat datang Pak Dudi. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di DJPPR. Hari ini kami bermaksud untuk menggali informasi dari Pak Dudi, selaku pegawai dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mengenai aspek-aspek pembiayaan kreatif di dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau bisa kita sebut HKPD. Hal ini berkaitan juga dengan salah satu tusi DJPPR sebagai penyedia dukungan pemerintah untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU yang nantinya juga akan menyentuh ke pembiayaan kreatif. Kami di DJPPR, tepatnya di Direktorat PDPPI, telah membangun website KPBU yang bertujuan menjadi sarana informasi dan edukasi kepada stakeholders. Adapun hasil wawancara hari ini akan dituangkan ke dalam artikel dan video yang nantinya akan ditayangkan di dalam website KPBU, website DJPPR, dan media sosial kami. Untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa memulai wawancaranya, Pak. Kita tahu Pak Dudi ini kan di DJPK sering berhubungan dengan pemerintah daerah ya, Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak berhubungan dengan Pemda tersebut, bagaimana pandangan Bapak terhadap kemampuan fiskal daerah secara umum dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya? Ya, terima kasih Mas Novian atas undangannya. Bicara masalah kapasitas fiskal daerah, di Indonesia ini sangat tidak merata, ya, terutama untuk daerah-daerah luar Jawa. Bahkan secara nasional pun, kalau kita bandingkan dengan negara yang se-ASEAN aja ya, dengan Filipina, Singapura, Thailand, ya masih jauh Pak, masih jauh ya. Dan kami memang juga menghitung peta kapasitas fiskal daerah. Ya dari hasil penelitian kami memang kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendanai infrastruktur itu masih sangat minim. Ya. Apalagi misalnya kalau Pemda-Pemda di luar Pulau Jawa itu masih sangat kurang bagus lah. Seperti itu sih pengamatan kami. Berdasarkan penjelasan Pak Dudi tadi, menurut Pak Dudi, kira-kira Pak, apakah saat ini sudah cukup apabila Pemda tadi hanya menggunakan cara-cara biasa atau tradisional untuk mengadakan infrastrukturnya? Atau sebenarnya Pemda ini memerlukan cara-cara yang tidak biasa atau non-tradisional, Pak? Kira-kira pendapat Pak Dudi gimana, Pak? Nah ini, Pak. Saya sering ngobrol ya dengan Pemda, termasuk dengan pimpinannya nih, dengan Bupati, Wali Kota, maupun dengan perwakilan gubernur. Kalau bicara masalah pendanaan, mereka itu selalu mengharapkan dana-dana yang gratis gitu. ya kalau di DJPI kan yang mengalokasikan transfer ke daerah ya mereka berharapnya dari DAU, DAK dan sejenisnya. Karena dengan dana sumber tersebut tidak ada beban tuh buat mereka untuk mengembalikan, juga untuk menjaga hubungan baik dengan Dewan ya. Karena kalau dengan Dewan kan kalau misalnya mengembalikan ya mereka akan repot ya. Sementara di luar dana-dana dari TKD yang kreatif itu pasti ada kewajiban untuk kembalikan. Ya kalau kita bicara jujur ya, kalau hanya mengandalkan TKD ya nggak akan maju daerah. Begitu-begitu aja gitu ya. Sehingga kalau menurut kami, ya mereka harus mau nggak mau harus memikirkan sumber-sumber dana yang lain di luar TKD, yaitu dana kreatif tadi ya, baik itu dalam bentuk pinjaman KPBU maupun juga penerbitan surat berharga seperti obligasi maupun sukuk. Cuma sekali lagi, buat sebagian besar Pemda, sumber-sumber dana kreatif itu sepertinya bukan pilihan yang utama. Itu pilihan yang terakhir gitu ya. Karena itu menyangkut nama baik dia, baik itu di Dewan maupun kepada masyarakat. Ya, seperti itu sih yang saya amati.
Saat ini kan kita sudah tahu ya Pak, sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ya Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya instrumen apa saja sih di Undang-Undang HKPD itu yang dapat digunakan Pemda untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerahnya? Apakah di dalam undang-undang tersebut ada instrumen-instrumen untuk pembiayaan kreatif, Pak? Ya, memang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini yang HKPD itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan terobosan. Kenapa saya sampaikan terobosan? Karena undang-undang tersebut, undang-undang HKPD itu hasil masukan dari berbagai pihak. Ya. Karena kan seperti diketahui bahwa pembiayaan kreatif itu hambatan utamanya rata-rata nih dengan dewan. Ya. Setiap daerah akan melakukan pembiayaan baik itu pinjaman maupun penerbitan surat berharga kan harus ada persetujuan dewan yang secara parsial gitu. Maka di Undang-Undang HKPD dan di RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional atau RPP HKFN itu diatur disederhanakan. Jadi persetujuan dewan itu dibahas pada saat pembahasan RAPBD. Ya. Besaran defisit berapa gitu ya yang akan ditutup melalui pembiayaan utang daerah. Ya. Kalau sudah disetujui, maka nanti kan akan diketok melalui Perda APBD, ya, dasar hukumnya. Nah selanjutnya kepala daerah atau Pemda mengeksekusi besaran defisit yang disetujui tersebut melalui pembiayaan utang daerah, apakah itu melalui pinjaman maupun obligasi maupun sukuk. Ini kita belajar di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat pun di APBN seperti itu. Lebih simpel gitu ya. Itu masalah hubungan dengan dewan nih, lebih disederhanakan. Selanjutnya ada beberapa daerah dia merasa lebih nyaman kalau pembiayaannya itu sifatnya syariah ya, mengikuti ketentuan hukum Islam gitu ya. Contohnya Aceh dan beberapa daerah lain. Yang sebelumnya kan aspirasi Pemda itu kan belum bisa terpenuhi karena belum ada dasar hukumnya ya. Nah, melalui Undang HKPD dan RPP HKP itu sudah kita penuhi aspirasi beberapa Pemda tersebut. Jadi sekarang nih dengan terbitnya Undang-Undang HKPD bagi Pemda yang lebih nyaman melakukan pinjaman daerah berbentuk syariah sudah dimungkinkan. Nggak cuma konvensional saja ya. Selain itu juga bagi daerah yang lebih nyaman menerbitkan sukuk ya, seperti di pusat, itu juga sudah dimungkinkan. Dan diatur juga baik itu pinjaman, obligasi maupun sukuk daerah itu diprioritaskan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Itu diutamakan. Sehingga dengan beberapa relaksasi tersebut seharusnya kebutuhan Pemda untuk mendanai infrastruktur sudah bisa terpenuhi. Cuma memang sekarang pertanyaannya kepala daerahnya. Karena semudah apapun peraturan, sesiap apapun SDM di daerah, kalau kepala daerahnya belum tertarik, susah. Ya. Jadi selain peraturan yang sudah dimungkinkan juga kita perlu pendekatan kepada kepala daerah. Karena kepala daerah adalah sebagai decision maker-nya gitu ya. Dia yang menentukan tuh kebijakan belanja daerah gitu ya. Termasuk untuk belanja infrastruktur. Seperti itu, Mbak. Untuk di Kemenq sendiri, apakah nantinya akan terdapat evaluasi untuk implementasi pembiayaan kreatif tersebut di daerah, Pak? Iya, memang baik di undang-undang maupun di RPP, HKFN, pusat dalam ini Kementerian Keuangan bersama-sama
Kemendagri dan Bappenas itu memiliki fungsi untuk Monef, ya. Tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya. Kalau yang kami Monef, yang paling pertama adalah kami memantau bagi Pemda-Pemda yang sudah menerbitkan pembiayaan kreatif, misalnya menerbitkan obligasi maupun sukuk. Kami cek apakah di dalam masih tahap RAPBD nih ya, belum jadi APBD. Kami cek apakah mereka dalam APBD-nya itu sudah menganggarkan kewajiban Pemda kepada investor, baik itu untuk pembayaran pokok maupun bunga atau imbal hasil. Kalau belum, kami ingatkan. Karena jangan sampai hak-hak investor itu terganggu, sangat bahaya itu. Ya, kalau sampai Pemda tidak membayarkan yang menjadi haknya investor. Bahkan di dalam undang-undang maupun HKPD itu diatur bagi Pemda-Pemda yang tidak menganggarkan itu dapat dikenakan sanksi berupa penundaan hak-hak keuangan daerah, terutama untuk kepala daerah dan anggota dewan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ditunda tuh hak-hak keuangannya sampai mereka menganggarkan. Itu adalah upaya-upaya kami untuk memastikan atau untuk melakukan evaluasi terkait dengan kewajiban Pemda. Selain itu, kami juga evaluasi, nanti kami akan melakukan visit ya ke daerah untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai dari pinjaman maupun dari surat berharga itu sudah sesuai dengan usulannya mereka gitu ya. Tapi memang yang lebih detail sih itu BPK ya. Cuma kami hanya memastikan bahwa mereka sudah bekerja antara perencanaan dan pelaksanaan itu sinkron gitu ya. Tidak berbeda. Tapi sekali lagi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri maupun Bappenas akan melakukan Monef sesuai dengan tusinya masing-masing berbeda-beda. Tapi kami berkolaborasi gitu. Itu fungsi evaluasi dari pemerintah ya. Sebenarnya di Undang-Undang HKPD sendiri seperti apa sih klausulnya Pak? Kalau saya sekilas baca itu kan ada bagian terkait sinergi pendanaan ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait sinergi pendanaan dimaksud Pak? Iya nih, ini memang sesuatu yang baru nih di Undang-Undang HKPD mengenai sinergi pendanaan. Nah, konsepnya adalah ada sinergi pendanaan antara daerah dengan pusat maupun swasta. Ya. Selain itu, ini juga untuk mendorong Pemda agar mereka semakin bergairah nih untuk melakukan pembiayaan kreatif. Ya. Di Undang-Undang HKPD dan RPPHKFN mengenai pengaturan sinergi pendanaan memang nggak banyak tuh diatur. Cuma memang lebih didetailkan nanti di PMK. Jadi poinnya adalah bagi daerah yang akan melakukan pembiayaan, baik itu berbentuk pembiayaan utang maupun KPBU, itu dimungkinkan. Sekali lagi dimungkinkan, nggak dipaksa ya. Si daerah itu membuat perencanaan, master plan gitu, supaya bersinergi misalnya, supaya lebih optimal, di kawasan tertentu itu ada didanai misalnya pertama dari pinjaman atau obligasi atau sukuk atau KPBU ya. Sementara daerah lainnya atau titik lainnya mereka mengusulkan ini didanai dari BAK. Kemudian yang lain lagi didanai dari belanja KL. Yang contoh misalnya ya, saya sering menyatakan begini. Di daerah punya potensi kawasan wisata.
Nah, supaya kawasan wisata itu menjadi optimal, banyak masyarakat dalam negeri maupun luar negeri mengunjungi, maka kawasan wisata itu pertama selain kawasannya dipercantik, ya, dibuat semenarik mungkin, juga akses ke kawasan itu nyaman, baik itu kondisi jalannya maupun transportasinya. Selain itu juga perlu didukung pusat bisnis. Kalau orang mau beli oleh-oleh, mau belanja, itu ada fasilitas yang nyaman. Selain itu, ya mungkin juga nanti ada kawasan-kawasan yang mendukung, misalnya hotel gitu ya, ataupun misalnya rumah sakit gitu ya. Si Pemda nanti membuat master plan si daerah itu supaya lengkap gitu ya. Ada wisatanya, ada akses yang bagus, ada industri baik itu rumah sakit maupun bisnis gitu ya, dan lain sebagainya. Di master plan itu diusulkan mana yang didanai dari pembiayaan, mana yang didanai dari DAK, mana dari swasta, mana juga dari belanja KL. Nah, master plan tersebut tentu nanti dibahas internal Pemda. Kalau sudah disepakati, ditetapkan oleh bentuknya nanti itu peraturan kepala daerah gitu ya, disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementeri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan dalamnya DJPK kami akan mempelajari master plan tersebut. Kemudian kami akan undang juga Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan KL terkait, ya, supaya nanti dibahas bersama. Karena nanti kalau misalnya sudah setujui gitu ya, ya nanti ada komitmen nih dari KL, dia akan mendanai apa yang diusulkan. Tentu bisa ditolak juga ya, atau dananya disesuaikan, dikurangi gitu. Nah, supaya ini menjadi pegangan atau komitmen, dalam pertemuan di tingkat pusat itu membahas master plan itu harus ada berita acara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ya. Karena bisa saja proyek yang didanai dari pembiayaan tadi itu dikerjakan tahun ini misalnya, tapi untuk DAK-nya tahun depan, untuk belanja KL-nya tahun depannya lagi. Jadi bisa tahun yang berbeda pelaksanaannya ya, dieksekusinya. Nah, supaya ini bisa jadi garansi buat Pemda agar mendapatkan pendanaan tadi dari DAK maupun dari belanja KL maupun dari pihak-pihak lain, ya harus ada semacam surat begitu ya, yang menjadi cek nih buat Pemda. Makanya harus ada berita acara. Yang begitu misalnya nanti disepakati misalnya DAK untuk usulan master plan ini didanai tahun 2025. Nah, nanti pas pembahasan tahun 2025 itu udah dipastikan DAK untuk daerah ini, DAK tertentu ya sesuai dengan temanya, udah pasti dapat tuh dari itu. Kemudian jadi belanja KL misalnya tahun 2026 misalnya ya, hasil diskusi ini ya, maka belanja KL komitmen tuh akan memberikan pendanaan untuk proyek yang sudah dibahas bersama di master plan tadi. Nah, sekali lagi ini sinergi pendanaan ini adalah dalam rangka memberikan insentif, semacam insentif kepada daerah, bagi daerah-daerah yang mau melakukan pembiayaan, dimungkinkan ya. Tapi kalau Pemdanya mau pinjam, memberikan obligasi KPBU, dia tidak mengusulkan sinergi tadi, ya nggak apa-apa juga. Ya. Berarti itu pilihan dari Pemda sendiri ya Pak? Pilihan ya. Supaya Pemda semakin tertarik gitu ya untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan kreatif untuk infrastruktur gitu. Ya, itu. Untuk ke depan ini apakah DJPK memiliki rencana atau program ya Pak untuk lebih mendorong lagi ya Pak, atau rencana dan program itu akan dituangkan di yang tadi Bapak sebut sebagai RPP, HKFN dan PMK-nya nanti Pak? Oh iya, kalau RPP dan PMK memang itu sudah menjadi target kami ya.
Kalau RPP kan saat ini posisi sudah di Bapak Presiden untuk ditetapkan karena minggu kemarin itu para menteri sudah parap ya, Menteri Dalam Negeri sudah parap, Bappenas maupun Menko Perekonomian termasuk Menteri Keuangan itu udah paraf di setiap lembar RPP dan sekarang udah di setnek untuk diproses ke Bapak Presiden. Ya target kami sih ya paling lambat mungkin September ini RPP itu jadi PP kan. Nah, turunan dari PP itu kan PMK. Kami juga sudah memiliki target bahwa begitu PP ditetapkan ya paling lambat 2-3 bulan itu PMK-nya sudah ditetapkan. Bahkan kami ya berharap lebih cepat dari itu. Karena memang sejak RPP itu dibahas secara paralel di internal Kementerian Keuangan, kami di JPK juga sudah disiapkan ya, dibahas bersama-sama dengan kementerian lembaga lain RPMK-nya. Jadi begitu RPP ditetapkan, maka PMK segera menyusul gitu ya, supaya itu sebagai dasar hukum pelaksanaannya sudah lengkap gitu ya. Itu adalah upaya-upaya kami untuk proses percepatan. Terakhir, apa harapan Bapak dengan telah diterbitkannya Undang-Undang HKPD, RPP nantinya terkait HKFN, dan RPMK-nya, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah? Ya, harapan kami sih ini kan semakin jelas. Karena dasar hukumnya sudah ada, mulai dari undang-undang, PP, maupun PMK. Sehingga ketika kami bersama-sama tentu berkolaborasi dengan kementerian lain, itu semakin enak, ya, semakin nyaman ketika kami melakukan sosialisasi. Karena sudah lengkap dasar hukumnya. Dan tentu pihak donor pun semakin tertarik ya untuk memberikan bantuan-bantuan, pendampingan kepada Pemda. Termasuk juga Pemda semakin siap karena dasar hukum sudah lengkap. Ketika dia nanti berbicara dengan Dewan, menganggarkan di RPBD, dasar hukum sudah lengkap. Ya kami harapkan karena semuanya sudah menunggu-nunggu nih ditetapkannya PP maupun PMK, ketika nanti sudah diterapkan, jadi kendala-kendala itu sudah tidak ada, langsung action. Ya kami sih bersama-sama dengan kementerian dan pihak donor semakin gencar untuk melakukan sosialisasi maupun pendampingan. Nah, saya harapkan nanti semakin banyak Pemda yang saat ini ragu-ragu, tabu untuk melakukan pembiayaan, nanti semakin terbuka. Karena di Kementerian Keuangan kita sudah memberi contoh kan, DJPPR menerbitkan sukuk, SPL dan sebagainya, ternyata kan tuh baik buat pembangunan. Kami harapkan juga nanti mindset daerah itu bisa belajar dari Kementerian Keuangan bahwa melakukan pinjaman, pembiayaan itu bukan sesuatu tabu. Kalau memang untuk mendanai hal-hal yang atau proyek-proyek yang produktif, ya itu akan mempercepat pembangunan di daerah. Itu sih harapan kami. Oke. Mungkin sekian wawancara dari kami, Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu Bapak dalam wawancara hari ini. Sekarang kami memiliki pemahaman yang lebih luas dan lebih lengkap terkait aspek-aspek pembiayaan kreatif di Undang-Undang HKPD atau tadi Bapak sebut sebagai sinergi pendanaan. Semoga informasi yang telah diperoleh hari ini nantinya juga akan menumbuhkan keinginan dan kemampuan Pemda, Pak, utamanya untuk melakukan skema pembiayaan kreatif atau sinergi pendanaan ya, Pak, untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Terima kasih, Pak Dudi. Ya, siap. Ya.